di luar. Ada ke Lombok. Gue waktu itu mau ke Lombok, cuma waktunya nggak dapet. Kakak lu tadi bilangin tukang tipu sama behel. Iya sayang, aku pernah nipu emang. Kamu tinggal cari di Google. Beneran Kok lama capek sih? Itu apaan sih? Entar lu cerita sama gue. Iya, Temen tidur. pernah beb gue. Hmm? Pernah. Nipu apaan lu? Banyak beb. Banyak banget. Sampai gue buat klarifikasi, tolong dong yang masa tertipu. DM ke gue, komen gitu loh, sertakan buktinya. Oh gitu, nggak apa-apa. Iya, Yang penting kan lo mengakui kan, nggak pusing kayak gue begitu. mengakui beb, mengakui dan gue bayar. Ya udah, yang penting kan lo bayar. Masa tasnya palsu? Gimana? Aduh, iya beb, palsu beb, gimana dong? Aduh, jahat banget loh yang ngatain palsu itu. Padahal kan itu kan dari dari ini kalian juga yang ngasih. Aduh, kak itu gift birthday dari si. 85 juta nipu, terus buat jadi 200 juta. 85 juta nipu. Beb, itu 85 juta itu ada kontraknya. Ada gue lihat. Wajar dong kalau gue minta. Mm-mm. Dan gue shock ketika 85 itu berubah jadi 300 juta. Barulah gue sadar setelah si Putri ini bilang kalau dia itu markup harga. Gue lagi anjing. Anjir. Tapi kan paling nggak kan apa yang gue omongin itu fakta, Beb. Fakta. Kan? Fakta. Gue juga awalnya ragu-ragu Fakta. kan sama gue. Gue tahu. Iya, fakta. Gila, 2 digit jadi markup ke 3 digit. Karena tasnya titipan bukannya tas Hermelo titipan bukan tuh? Satu aja. Titipan dari tim mereka. Aduh, gatal bibir gue. Titipan sayang, satu aja tapi. Tasnya KW berapa, Kak? Maksudnya tasnya KW berapa gimana sih ceritanya? KW berapa ya? Sumpah kalau kayak gini gue nggak paham beneran deh. Udah, nanti gue posting deh awal mula gue dapat tas gimana. Nah Nanti gitu gue posting dong, lo jelasin dong. Gue kan juga nggak tahu. Iya, nanti awalnya gue posting ini dulu ya, posting gue dapat cake ultah dulu, ya kan? Oh jadi ini ya, jadi rapi ya postingannya ya. Iya, rapi. Oke. Adiknya nepos, Kak. Enggak, saya musuhnya. Pasti besok masuk YouTube Gigi Boneng. Gak apa-apa. Masuk lagi gue di Gigi Boneng. Iya, anjir, keluarga gue bilang gini ke mama gue. Aduh, anjir deh. Jadi kan mak sekarang kan doyan nonton YouTube ya. Ya kan? Muncullah iklannya cumi-cumi. Iklan cumi-cumi itu muka gue, anjir. Aduh, Tuhan. Emak gue, ya ampun, apalagi sih bang yang kau lakuin ini, kata gitu. Gak puas-puas katanya. Bilang sama nyokap lo, aku sih nggak berbuat apa-apa, cuma pingin meluruskan sekarang, ya kan yang kemarin bengkok, bilang begitu. Kak Putri, Yoke gimana deh? Lu dari tadi nonton nggak sih live-nya dia di persidangan? Gue tuh takut selama ini si Yoka itu dibotakin rambutnya, ternyata enggak ya. Masih Teras aman. Oh nih Teras Doraemon nih. Ini juga gila nih. Teras Doraemon. Top. Gila loh dia. Dia nih intel gue rasa. Teras Doraemon, cerita netizen, akunya sering banget hilang, pusing gue. Iya. Dia nih si cerita netizen juga intel parah nih.
berdua nih. Kalau gue lihat ya. Ini siapa sih ini si Nea Anya ini? Komennya ngeri banget anjir, filter kek Mana asu. sih? Yang mana sih? Ini Nea Anya. Anjir. Aduh, itu siapa sih? Gak tahu. Ya itu dia lah. Maksud gue gini. Bukan berarti yang dibilang netizen itu bodoh-bodoh ya. Mereka itu lebih pinter daripada FBI kalau nyari berita. Tuh katanya cerita netizen hilang 1 tumbuh 1000 top. Ewer. Ya. Intinya gue tidak mau membahas Yoka lebih jauh ya. Kalau misalkan untuk bahas Yoka gimana keadaannya, gue akan jawab gitu loh. Yoka baik-baik saja, yang seperti kalian lihat tadi kan. Akhirnya kan kalian lihat kan lewat live-nya siapa gitu, gue nggak tahu ya gitu. Dan ada beberapa yang posting lah gitu loh, si Yoka gitu. Tapi kalau misalkan untuk membahas proses hukumnya lebih jauh lagi, gue juga nggak bisa ngomong karena ini aja gue mau menanyakan sama Pak Yamin. Gue pengen bertukar pikiran sama Pak Yamin. Sama, pengen kenalan. Atau enggak nanti gue message dia, lu capture apa nih? Itu anjir, ketahuan ya. Gue capture itu loh yang orang bilang Desi Raden nepos lagi deket sama duta Intel. Mau gue posting. Oh iya. Emang ketahuan ya kalau kita capture ya? Anjir nih. Ada bunyinya bego tadi cekrak. Aduh, gue lupa mute anjir. Aku mau ngedate di Roblox. Dia lagi main Roblox. Tuh kan dia lagi main lihat. Iya, gue pengen ngomong sama Pak Yamin. Ntar deh gue message dia kali ya. Ntar kita message dia ya. Yuk Beb yuk. Iya boleh. Apa nih? Kak live sama Pak Yamin ya. Kalau dia nggak live, gue mau live sama siapa? Sama hantu. Aku mau ngedate. Aku mau ngedate. Sebenarnya yang benar RG apa NM sih? Mana gue tahu. Gue nggak ngikutin huru-hara skincare. Nul tanya sama Duta Intel. Nggak mau jawab. Tunggu KPK rilis aja. Emang kenapa sih KPK? Bingung lagi. Gue juga nggak tahu apa cerita masalah KPK. Ih, pura-pura nggak tahu anjir. Enggak serius. Gue nggak tahu. Setahu gue, Niki ngelapor ke KPK kan? Iya, soal rekaman itu kan. Apa? Duta Intel di follow sama NM loh, keren. Masa sih? Nggak ada Yoka minta maaf ke FS Kak. Memang itu prosesnya. Proses hukumnya begitu. Yang namanya terdakwa itu diberikan kesempatan untuk dibilangnya apa? Berdamai lah ya dibilangnya ya. Iya. Musyawarah mufakat gitu. Sama aja kalau lo mau cerai kan ada itu tuh lo kan pasti dipanggil ya kan, itu mediasi betul. Iya betul. Iya besok sidang Niki lagi ya. Kapan selesainya sih? Nggak tahu, capek banget ih. Apa tuh minta dihapus tuh postingan Duta Intel, maksudnya gimana? Postingan gue yang soal rekaman yang banyak itu loh, yang gue posting. Kan fakta. Nah, si ibu ini nggak terima kalau itu gue posting, karena kan real. Dia minta tolong ke orang untuk supaya gue itu men-take down. Ya nggak mau lah gue. Yang rekaman yang mana nih? Yang terbaru, yang banyak banget. Oh, yang 40-an menit gitu ya? Bukan, ini yang baru lagi, yang baru gue posting. Baru soal lagi nih. Soal buzzer.
Oh, Tadi ada yang komen. Tadi ada yang komen deh. Mana sih? Dia mau bawa laptop ya, dia mau bawa laptop. Besok sidangnya itu saksi dari JPU. Minggu depan baru saksi dari Niki semua. Kamu kan keluarin. Ibu ini siapa Kak Nat? Ibu ini, ibu mana? Oh, ibu psikolog ya. Ibu psikolog ini bukan Ibu Lita Gading. Tolong ya, bukan Ibu Lita Gading. Kak, awas terkadang dilaporin. Laporin apa? Ini siapa sih Ratu Keabadian? Kak Duta Intel, aku ada info tentang Nepos Rakus ikut minta saham nightclub Mirror Bari. Bisa kali DM ah. DM gue bisa kali. Fans anjing. Bukan shirt. Powernya FS kuat ya Kak. Kuat banget. Kuat banget. Kuat banget. Saking kuatnya cuman satu jenderal aja. Ingat yang kita bahas ya. Yang mana? Kebanyakan. Anjing, kebanyakan lagi. Yang pertemuan itu loh. Oke. Nanti ya. Oke. Kalau bisa gue bilang beb gitu baru. Oke. Kuat karena Heni Sagara, no. No sayang, no. Ya kayaknya ya Mbak Heni juga dia punya urusan sendiri ya Beb ya. Iya, betul. Dia melaporkan beberapa orang juga sih ya. Iya. Kak Zainal jadi saksi nggak? Belum tahu. Mirs deh ya. No comment. Ini yang komen kenapa semakin terang benderang ya? Oh gila nih. Anjing banget ya Allah Tuhan. Aduh, udah nggak iya ini yang komen. Iya makanya gue takut banget. Ngomongin aja ya kan. Ada. Sama FS soalnya FS berpower iya. Makanya aku ngeri sedap lah ya. Kan apalagi waktu ke persidangan gitu dengan bodyguardnya gitu ya kan. Orang Timur, aduh takut banget loh. Ngeri lah aku tuh. Ya kan sampai Bang Sunan aja juga ngeri kali lah dia bilang ya kan. Aduh. Cirebon tuh ada Cirebon. Gua mah bagian Indonesia aja. Gua nggak perlu bagian-bagian luar negeri lah. Ya kan? Bagian Indonesia juga udah seru-seru kok. Duta Intel kenal jenderal juga nggak? Nggak kenal. Nggak kenal. Wah, anak Medan nih. Sama kayak kita ya, Beb. Ya, anak Medan tuh, Beb. Hati-hati Kak, takut kena kayak Yoke. Nggak pernah sebut nama sayang. Dia juga nyebut-nyebut nama gue juga nggak nama panjang. Nggak berani juga. Mojokerto tuh. Kayaknya makin malam makin rame ya. Jadi takut aku nih. Sekarang di sini jam 9.10. Di sana? Jam 12.10. Anjir. Itu parah tuh. Serang. Mana lagi tuh? Oh, tuh Kalbar. Oh, tuh Scorpio lagi Kalbar tuh. Kayak bintangnya gua. Iya, yang berani tuh Doktif. Di Bali tuh, aduh Maluku Utara. Doktif, mau nggak? Kalau kebanyakan orang timur kita nyanyi aja lagu Tabola Bale. Share dong ini live ke Doktif. Pengen deh aku minta maaf.
Membuka lembaran baru ya kan? Iya, udah pasti itu Padang Pride gue tuh. Tapi ini kok apa namanya Doktif Doktif itu ya orangnya memang ceplas-ceplos ya gitu. Dan memang karena kan gue sempat ngobrol ya sama dia ya gitu. Iya. Mungkin nanti aku bisa tabayunin kamu sampai salah ngomong tabayunin kamu. Oh, Tabayunin. Oke, Miss Tabayun. Nanti aku tabayunin ya Duta Intel ya sama Doktif ya. Boleh, tapi nggak pakai harga kan? Enggak. Aku mau orangnya free aja. Yang penting bertemannya. Pokoknya nanti aku tabayunin deh. Oke. Doktif. Kuat karena Ya Allah, karena udah kebanyakan jadi eh, kok tambah glowing sih ya. Batal kok tersangka, siapa yang jadi tersangka? siapa? Apoteker sudah sadar, lop. Iya. Sorong Gue sedang menanti Miss Gosip dan juga Abi Arjuna segera sadar. Ade Arjuna siapa lagi tuh? Ada orang Lampung. Duta Intel besok datang nggak ke persidangan? Nggak pernah datang. Gak paham, gue nggak tahu gue. Miss Gosip aja gue juga nggak tahu kok. Yulia, gue orang Lampung, di mana dia Lampungnya kata gitu. Anjir. Ya intinya bakalan inilah. Gue yakin satu persatu bakalan terbuka matanya. Kecuali kalau misalkan memang masih membutuhkan uang ya, itu beda cerita. Beda cerita. Nggak ada apa yang mau ngasih gue duit, mau deh gue jadi buzzer. Iya, gue juga mau. Tapi aku nggak mau bayaran ratusan, maunya 1 M, 2 M. Kebanyakan. Aja 10 M, pingsan lah ya kan. Kebanyakan gue mah kalau dibayar 100 juta juga mau. Mau banget gue. Se-M deh, se-M. Oke lah kalau 1 M ya. Totalitas deh aku langsung. Tapi kalau misalkan udah di itu jangan dilaporin, ntar dilaporin pemerasan lagi. Nepos 1 triliun gak jadi pasar. Kicep lu sekarang. Amin. Hah? Siapa tadi? Gak tahu. Ibu H donaturnya. Siapa sih Ibu H itu? Hah, emang akunnya Mimi Per hilang? Kalau bule-bule hilang, Beb. Hilang sih. Hilang Mimperi yang jutaan akunnya. Kenapa? Emang dia bahas apa kok bisa hilang? Dia cuma sekali doang ngebahas soal Hurara Skincare, langsung hilang. Oh gitu. Ya kalau dia kan juga dia bisa dibilang konten kreator ya gitu loh, sama apa namanya selebgram gitu ya dia ya, Mimi Per itu ya. Iya betul.
ya udah. Kalaupun gue mau hilang, hilangin aja lah TikToknya. Bodoh amat. Hati-hati karma Oh, 7 Bunda Tessa turunan. juga hilang. Iya ya, gue tahu banget tuh kemarin dia sempat sempat gue liat di IG dia bilang hilang punya dia 2 kali ya apa berapa gitu. You break my heart, break my heart. You break my heart, break my. Tadi gue udah fallback sih Yang mana? Di mana? di Instagram. Tuh kan, aku tahu kamu tuh hatinya baik. Udah, iya udah sesuai yang lu bilang anjing. Iya. Sumpah ini udah mulai keder gue karena udah bet udah cepet. Jadi yang bisa udah cepet. kebaca aja ya. Gali hilang, sumpah. Akun Gali hilang. Padahal akun Gali itu jutaan loh. Hah? Gue nggak kenal juga tuh sama dia. Meta itu Nata. Masa sih gue? Nggak ada info lagi ya Duta Intel. Gue mah orangnya mah kalau disentil baru gue kasih faktanya. Akun Doktif emang juga pernah hilang? Hilang yang jutaan. Bukan hilang, itu disita. Oh, buat laporan siapa? Yang di Medan. Dokter A. Oh, gila ya. Urusan apa namanya? Urusan huru hara skincare tuh kudet, ruwet, ribet. Betul. Iya kan? Ada yang dibilang Doktif dibilangnya apa kemarin ya? Tarno, Suneo lah, terus siapa lagi, gila deh pokoknya. Gue sih kayak laporannya. liatnya. Laporannya si Dokter Richard Lee. Mau dong, please. Nih ada nih, Kak mau bicara sama Bang M Yamin. Kalau iya aku panggil, please. Please, Boleh. JRO. Boleh. Boleh banget. Up aku Kak, oke. Gimana cara apa lagi Penepus. sialan? Gue juga gak tahu cara. Oh, nih dia nih. Hai, salam kenal. Ini ya, mau ini sama Bang Yamin ya. Iya. Aku ganti HP sebentar ya. Aku ganti HP, aku telepon dia ya. Silakan. Sebentar ya, aku naik. Salam kenal. Cantik loh kakak ini. Masya Allah. Ya aku suka follow juga Bang Duta. Emang itu si Brengkeng kesel aku. Salam dari Bali ya. Iya, dari orang Bali. Bali. Iya, kan jero itu. Iya, Jero. Nggak bacanya bukan JERO soalnya JRO. JRO. Iya, Ya biasanya kan JERO Iya, sama benar. jero lain ini kan. Sebentar, aku masuk ke ini satu ya. Aku udah follow kok Kak Putri. Udah. Aku Dan pakai live handphone ini ya biar kedengeran. Soal ini aku pakai tab Kak. Oh gitu. Boleh. Oke. Dan live ini pun sudah dimasukin oleh buzzer. Mana? Gue nggak baca. Ada tadi. Tadi ada. Kelanjutan Yoko gimana? Masih proses sidang? Ajakin Doktif dong katanya. Gue kadang-kadang bingung deh. Gue kan bukan yang main di sini sebetulnya ya. Gitu. Gue tadi hari ini lagi iseng aja. Gimana caranya masukin orang tapi orangnya lagi nggak aktif juga? Emang bisa? Nggak bisa. Iya kan? Oh nih. Dia lagi nih. Bentar nih. Jero mana lagi tuh? Kenapa hilang dia?
Oh ini dia. Kayak mana sih ceritanya nih? Bener ya? Oke, aku share ke teman-teman sini semua pecinta Nikita biar pada masuk ya. Oke, Oke. bentar. Ini Bang Yamin semua. Ya aku lihat ininya sama Bang Sunan keren, tapi emang hantam. Hantam, Kak. Waduh. Makin malam makin Hantam. hitam nih kayaknya nih. Iya, jengkel aku Kak, mulutnya kayak siluman. Bentar. Eh, bentar. Sebentar. Aku gemeter juga sini. Aku salah. Aduh. Sebentar. Bang B. Kenapa gue ada muka sendiri ya? Apa gue bisa nggak kalau nggak ada muka? Gimana cara? Kenapa gitu? Ya nggak apa-apa sih Kak. Males aja muka gue terpampang nyata sendiri. Ya kan nggak apa-apa kan luar negeri. Nah ini Kak Pororo semua udah pada datang nih pecintanya ini ya. Ini Pak Yamin namanya dong, please, Pak Yamin, Pororo ini, Pak Yamin. Kak Putri ini. Sebentar aku telepon Bang Yamin ya, sebentar ya. Oke. Itu apalagi itu ada lipstick lagi. Aduh gue nggak paham deh. Give. Oh, bisa kah? Pororo siapa nih Pororo nih? Sampai sakit pinggang gue. Duh, sumpah. Ini cepat banget ya. Iya, dia kalau pakai tapi sangat cepet. Beneran Komal ya. Iya kali. Anjir. Tahu Komal ternyata. Ini Pak Pororo ini Kak, naikin Kak Kak Pororo tolong ini multi. Ini pencinta-pencinta Niki garis keras kita udah dihantam buser kanan kiri sampai foto kita sudah dipajang jadi bulian. Masa sih? Iya Kak, ampun deh parah. Gue udah dari kapan tahu. Ya foto ya sampai muka bokap berubah jadi monyet, muka bokap gue. Ini Kak Pororo, Pak Roro, multi Kak. Soalnya Kak, Mana ya? ini Tadi udah lihat nggak ada. Mana? Dianya nggak ada di. Kak Pororo multi. Kita mau udah berantem hampir setiap hari Kak, apalagi kalau udah mau sidang Bang Duta, parah kita. Oh, berarti Mbak, Habis itu buser-buser pada naik. juga ikut ke persidangan. Aku kan di Bali, tapi nanti aku mau datang. Selamat Nah, ini malam Kak Pororo. Putri Jimbo. Bisa nggak gue nggak ikutan ada muka gue di sini? Tolong dong. Oh ini ya. Bisa, Beb, Udah bisa. nggak apa-apa, ada pemandangan cantik. Weh. Udah lagi berapa degree di sana Kak? Lagi sekitar di bawah 10 deh. Ini lagi pakai heater di rumah makanya enak anget. Halo Kak Duta, tumben Bang Kak Duta Yamin naik. kalau udah naik itu Bang request. Aku udah telepon kata dia oke. Oke. Ya karena Gimana, Rick? aku udah follow dia kok. Gue belum follow dia. Lu emang sombong. Emang Iya, Duta memang tuh Bang gitu. Duta biasanya nggak mau naik, tumben di sini mau naik. Ya karena Putri Iya, Jimbo. Kalau enggak, Iya bener. Iya kan? ku sumpah serapah. Kan lu tahu, Beb, gue agak mahal. Iya benar. Ya, kamu bayarannya Tadi lihat ini sayang. nggak? Lihat persidangan nggak? Kenapa? Lihat persidangan Sinepos nggak tadi? Lihat. Gue nonton. Tunggu gue ambil handphone. Ini lucunya ya, paling kocak banget ini persidangan. Dia mengaku dia punya cicilan banyak. Iya loh tadi aku nonton Jiji ngomongin soal ini. Tadi juga ada yang Mana ya Bang ada yang Yamin? ngomong, Parah banget. Lihat ini live-nya Kayoke, dia bilang gitu. Iya. Gali juga di sana tadi.
Abang Yamin, kalau sudah nongol tolong naik. Oh iya, iya, nanti ku undang dulu sebentar Bang Yamin. Udah Bunda juga Oh, udah sudah, telepon. sudah Bunda Udah undang. telepon, dia bilang Oh, oke. udah lagi 9 derajat di sini. Tadi aku Anjir. anjir, Tunggu Anjir. ya. Oh, feels like-nya 4 derajat. anjir. Aku tuh kalau udah di Belanda juga udah kagak betah Kak kalau udah segini derajatnya. Ampun. Oh, enak sekali. Soalnya tadi aku sempet apa namanya lihat YouTube-nya Kakak, terus aku share ke Bang Yamin. Tadi tak kirim ke WA, terus dia bilang Bang Yamin ini dicari Putri Sambo, Putri Jumbo. Terus kata dia di mana? Putri Sambo, sorry, Putri Jumbo. Di mana? Di mana? Terus dia bilang di mana? Ya mana aku tahu. Terus saya Kak Putrinya di sini onen jadinya ini. Nih lagi pada nungguin mana Bang Yamin, mana Bang Yamin. Kak Putri, Yes? tahu nggak? Nepo sekarang lagi rajin-rajinnya dia turun komal. Oh Iya. iya, katanya gitu ya, sampai pagi gitu ya. Iya, ikut-ikut komal. Dan Iya, kemarin itu pokoknya di Gue tuh sampai nggak jam-jam ngerti kita tuh komal tidur. tuh apa komal, jadi gue keder. komal kayak kita gini Kak. Jadi komal itu percakapan ini kan kalau ini lebih ke live ya. Kalau itu percakapan room aja. Lah gue muka gue sendiri gini kelihatan. Enggak apa-apa lah. Nggak Biar ada apa-apa kan pemandangan. cantik. Jangan gitu Nggak lah. apa-apa nanti anak buah Nepos kan laporan tuh. Makin panas lah dia. Mukaku ya. Bang Yamin. Bang Yamin doktip seru nih katanya. Sampai Aduh lama kali. Sebentar tak Yamin. telepon bentar. Sebentar tak telepon lagi sebentar udah ya. besar juga barusan. Ya telepon aja Bun. JRO itu udah ada Bang Yamin di komen. Mana? Mana? Sebentar. Bang, abang, ulti bang, request. Mana? Coba Bang tengok Mas. Yamin, Ada nggak? siapa Bener nggak? hadir? Oh ini bang, request Bang Yamin, request. Mana Ada sih? juga Duta. Ini nih M Yamin. Dia ganti Mana? itu lagi ganti foto dia makanya ini. Mana Bang Yamin? Mana Yamin? Ada juga si ini cerita netizen. Abang Duta Mana ini enggak? Bang Yamin? Abang Duta ini dulu aku lihat nih. Kenapa? Abang Duta momot nggak? Bukan. Ini di Bang Yamin. Kak lihat requestannya. Oh, Nah iya, ini udah multi. Udah. Udah nggak? Deng 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 deng. Deng. Oh ternyata ganti foto Bang Yamin. Nah, Selamat malam. Aku manggilnya apa bang ya? abang. Abang aja. Malam. Salam kenal, salam hormat. Salam kenal juga bang. Doktip katanya doktip ya kalian yang share. Bang. Oh iya. Bahasa Belandanya. Raten. Ayam Yang mau tanpa diundang kepala. siapa aja? Zonderhop Kak ya. Putri. Kak email telepon iya, sudah. biar naik Pororo. Kak Tunggu Email. sebentar. Oke, tadi kan aku gini Kak, aku kan lihat YouTube-nya Kakak, terusnya sama Bang Sunan ya di Gigi Boneng, terusnya katanya mau bicara sama Bang Yamin. Oke. Oke, aku buka percakapannya, terus aku share ke Bang Yamin, terus Bang Yamin nanya di mana, aku nggak jawab, ya tuh karena aku juga nggak tahu di mana karena aku lihatnya from YouTube, right? And then when I open the TikTok and then I saw you live because I've been follow you for long time, right? And then Bang Duta also for long time. Terus makanya aku bilang kakak mau bicara sama Bang Yamin. Kalau ya tak panggil kakak bilang oke. So aku panggil. Now you can ask. Terima kasih. You can talk to him. Iya. Sebelumnya salam kenal buat Bang Yamin. Aku agak sedikit mau bertanya, tapi memang tidak di ranahnya Niki. Kebetulan teman aku Yoke ini juga mengalami permasalahan hukum, gitu. Oke. Hukumnya itu Undang-Undang ITE Perbankan. Nah, di situ setahu aku ya sedikit banyaknya adalah Yoke itu setahu aku dia memposting
postingan perbankan itu dari akun orang yang sudah diposting duluan, terus Iya, dia mencomot dan merepost betul. gitu. Ya, Dan habis itu dilaporkanlah sama pelapor. Intinya dia ngerasa dirugikan, padahal pelapor sendiri ada buktinya dia membuat sayembara dan dia menantang membuat sayembara. Siapa yang bisa membuktikan akan diberikan uang sebesar 1 miliar rupiah. Betul. Dan Yoke sudah membuktikan itu, tapi bukan secara langsung dari dia dapat dan Yoke memposting. Jadi Yoke itu baru dapat dari akun orang, pas langsung diposting sama Yoke. Ya memang sedikit banyaknya aku tahu adalah walaupun kita dapat dari postingan orang lain, kita sama saja menyebarkan data ya, data penting itu ya gitu loh. Itu tetap ada pidananya yang setahu aku. Nah, menurut iya, Bang Yamin bagaimana? iya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak ya udah bertanya. Tapi saya rasa ini hanya perihal Undang-Undang ITE, bukan Undang-Undang Perbankan. Oke. Murni ITE ujaran kebencian. Barang siapa yang memproduksi, mendistribusikan dan seterusnya. Terkait nanti pasal 5 Undang-Undang ITE bahwa informasi elektronik, data dokumen elektronik sah secara hukum sebagai bukti, kan gitu. Ya. Masalahnya, nah ini sering kalau dalam bahasa Inggrisnya itu CLAP, strategic defense public participation gitu. Jadi undang-undang ini digunakan untuk membungkam mulut orang, laporkan polisi. Akan tetapi kita belajar dari perkara Mbak Nikita Mirzani yang di Tangerang, kan ujaran kebencian itu harus memenuhi 3 syarat. Di Indonesia ini agak keliru pemahamannya. Oke. Karena hanya disebut sebagai beled atau belediring, penghinaan, dan laster, fitnah. Ada 3 sebenarnya, ada beled, penghinaan, ada smart, cemoohan, ada fitnah atau laster. Nah, tapi kita jangan lupa juga ada namanya dalam konstruksi hukum itu, dalam bahasa Latinnya itu kita akui juga exceptio varietatis namanya, pengecualian karena kebenaran. Jadi nggak bisa orang dituduh melakukan penghinaan, cemoohan dan fitnah kalau memang orang itu pernah memposting sayembara itu, gitu loh. Jadi itu harus diuji, harus ada keseimbangan dia kan. Nah, itulah Gitu, yang, Mbak. yang itu yang menjadi bahan yang satu pelajaran ya juga ya buat aku yang memang aku pernah sekolah hukum juga walaupun belum nyampe selesai ya gitu. Di sini kan memang ada sebab juga gitu loh Yoke memposting itu karena memang adanya sayembara itu gitu. Ada sebab lah kan, ada sebab dulu kan gitu. Ya. Causa casente cessare debet effectus. Penyebab bisa akibat bisa dihilangkan, penyebab tidak bisa dihilangkan. Jadi itu sebab akibat. Jadi jangan dihilangkan penyebabnya. Itu kan kalau dilaporkan berusaha untuk menghilangkan, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Undang-Undang ITE berdasarkan peraturan Kapolri, ini tidak bisa langsung serta-merta dibawa ke ranah pengadilan. Polisi harus menjadi restoratif justice di situ untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jadi tidak hanya orang dimasukkan penjara, masukin penjara gitu loh. Itu pandangan saya secara hukum begitu sejauh ini, Mbak. Namun ya, saya tidak dapat itu secara utuh. Hanya saya jawab ini berdasarkan apa yang Mbak Putri sampaikan. Ya, aku juga Itu saja. mempertanyakannya juga untuk bahasanya bahasa umum saja Bang gitu loh biar juga orang-orang mengerti kalau misalkan aku ngomong bahasa yang lebih jauh juga ya aku juga nggak mau terlibat terlalu jauh gitu loh jadi aku di sini juga sebagai yang sebatas aku tahu aja seperti Ya kan, saya sudah sering bilang bahwa syarat formil dan material
pencemaran nama baik ini, kalau dalam bahasa Prancisnya itu eh, denunciation calumnis. Jadi ada satu mbah moyang guru hukum di Indonesia ini orang Belanda, namanya Apinto. Dia bilang begini, syarat formil dan material undang-undang ujaran kebencian ini hanya dua. Yang pertama, si pelapor itu harus benar-benar benci kepada orang yang dilapor. Yang kedua syaratnya, si pelapor itu harus benar-benar bodoh. Kalau dia pintar, dia diamin aja, apalagi dia yang posting duluan. Gitu. Saya sendiri nggak suka undang-undang ITE ini, karena kalau kita bicara batasan antara kejahatan dan hukuman, dalam bahasa Latinnya itu de deliti e della pene, itu memisahkan antara kejahatan dan hukuman. Apa sih arti ujaran kebencian itu? Yang luasnya seluas langit itu? Jadi orang sembarangannya dimasukkan dengan memanfaatkan, kalau bahasa kita itu pasal karet. Ya, ya. Dengan memanfaatkan kekuasaan, kualitas segala macam, orang dilapor-laporkan aja. Gitu. Ya, kayak seperti Jadi kita arahkan sebenarnya polisi sebagai juru damai kedua belah pihak. Itu aja saran saya. ya, Kalau dia nggak mau lanjutkan, saya yakin loh. Kalau memang ada penyebabnya, nggak mungkin polisi juga membiarkan itu. Syaratnya viral. Nah itulah Bang, untuk satu kasus untuk menjadi satu perhatian ya itulah memang harus viral dulu ya kan, baru ditangani gitu. Itu juga sih yang amat disayangkan gitu. Tapi pun kalaupun viralnya juga entah kemana-mana pun kan juga pusing ya. Gitu, yang tidak yang apa ya, yang nggak ketemu gitu loh. Seperti sekarang kayak kasusnya Niki kan kita nggak tahu kan, yang awalnya pasalnya pasal TPPU lah, pemerasan, yang akhirnya arahnya tidak ke sana lagi gitu loh. Arahnya udah yang kemana-mana. Iya, betul. Gitu. Itu menurut ini ya, aku sebagai orang yang nonton ya Bang gitu loh, sebagai orang awam lah intinya gitu. Pasti juga di sini juga yang menonton kita juga ya sebagai orang awam juga pasti kalian juga bingung kan gitu. Bagaimana ini ke arahnya kasusnya Niki. Cuman Bang Yamin, saya mau nanya dong sama Bang Yamin. Awalnya gimana sih Bang Yamin? Kenapa Bang Yamin ini bisa viral kemarin pada saat live Komal kubu sebelah? Awalnya itu gimana sih? Awalnya. Halo? Pak, tadi putus-putus. Iya Bang Yamin, saya kan tahu Bang Yamin kan dari beberapa postingan di media sosial kemarin viral bahwasannya Bang Yamin ini naik di Komal orang. Itu awalnya apa sih Bang Yamin penyebabnya sampai dia itu tantrum dan pengen turun? Kalau saya, penyebab saya naik, saya memang berjanji pada diri saya untuk berbicara yang objektif secara konstruksi hukum. Karena room dosen hukum, saya harap bisa objektif. Apalagi kita berbicara keilmuan hukum. Seorang sarjana hukum yang memiliki keilmuan tidak akan pernah menggiring opini untuk kebencian. Kita sebagai masyarakat ini, apalagi kaum akademisi, praktisi, harus menjadi role model pendidikan di ruang medsos ini. Menjadi penting bagi kita. Terlebih lagi dalam konstruksi penegakan hukum, maka saya naik. Nah, setelah berdebat karena ada doktor di situ yang dipanggil Pak Profesor Emran, ini sahabat saya. Kami beda pandangan. Karena apa? Saya yakin kasus ini bukan pidana. Saya sangat yakin. Cuman, mohon maaf saya bukan merasa pintar, tapi saya bisa perdebatkan secara ilmiah. Ini masuk dalam, ada konstruksi hukum yang mengatur. Jadi, dalam bahasa Belanda, rechtspraak ya. Ada dua pengaturan hukum tentang perbuatan melawan hukum yang diatur secara bersamaan di dua rejim hukum, di dua konsep hukum perdata dan pidana. Nah, saya yakin ini perdata yang disebut dengan misbruik van omstandigheden itu. Perjanjian yang melemahkan
yang ada kelemahan satu pihak. Jadi pelanggaran administratif, contohnya izin tidak ada, itu kan bukan pidana. Bisa nggak dibuat menjadi perjanjian? Bisa. Cuman di negeri kita itu nggak diatur secara eksplisit, ada kekosongan hukum dalam hukum perdata. 1321 KUH Perdata, 1323, 1324, 25, 26, 27. Apakah penipuan? Tidak, saya lihat nggak masuk. Apakah kehilafan? Tidak. Ada unsur paksaan? Yes. Uang dalam bahasa Belandanya. Paksaan itu merasa terpaksa si pemilik. Tapi bisa kita uji, paksaan itu apakah pemerasan? Saya tidak yakin. Sebab apa? Ketika kita lihat konstruksi dakwaannya dan keterangan saksi, Dokter Oki di pengadilan, RG ini kan menghubungi Oki. Iya. Oki menyampaikan, kamu kasih dia aja tutup mulut. Apa masalahnya? Dia mau nggak? Dia mau. Mau. Itu kan 1338 kesepakatan itu kedua belah pihak, tapi posisinya dalam keadaan terpaksa sedikit kan, bukan kejahatan gitu. Dia itu kan walaupun dia diam dalam bahasa hukumnya itu quam coactus et tamen fluit. Meski saya tidak menyukainya, meski RG tidak suka, tapi dia menginginkannya, dia kasih uang. Saya tidak melihat ada unsur bedrock atau penipuan, saya tidak lihat ada unsur kehilafan, dwelling, tapi sedikit posisi yang kurang menguntungkan di dia. Tapi itu bukan pidana, gitu loh. Tidak bisa ditarik ke pidana. Dari sisi lain saya melihat penegakan hukumnya itu buruk. Hakimnya kok menjadi bodoh. Aduh. Dakwaannya kok nggak jelas. Gitu. Ya, boleh. Pak, izin ya. Nah, dakwaannya nggak. Kalau menurut konstruksi doktrin KUHP, dakwaan ini wajib disebut obscurable. Obscurable apa? Itu apa? Nggak jelas. Wajib dibubarkan itu dakwaan dan diputus bebas. Dakwaannya nggak jelas. Apakah itu alternatif atau kumulatif? Mereka nggak ngerti penggunaan kata jungto. Kalau nggak percaya saya, silakan. Zaman ini kan zaman canggih ya. Teman-teman semua yang di atas maupun yang di bawah, boleh copy paste itu dakwaan. Masukkan ke alat tercanggih yang dikenal dengan ChatGPT. Minta tanya, bagaimana menurut kamu dakwaan ini? Dakwaan apa gitu? Akumulatif atau kumulatif? ChatGPT aja akan mengatakan, ini salah. Ini nggak jelas antara kumulatif dengan alternatif. Mereka nggak ngerti menggunakan kata jungto itu apa sih. Saya bayar pajak, jadi saya kritik. Mau saya marah-marahin, saya nggak bisa dipenjara karena putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan kritik tidak boleh dipenjarakan terhadap pemerintah. Saya kritik. Belum lagi yang kemarin kita lihat ya. Masa nih kita Mirzani terdakwa disebut saksi? Kan kacau itu. Kalau dia saksi, keterangan dia itu tunggal bisa diambil untuk membunuh dirinya, untuk menyalahkan dirinya. Di dalam hukum itu tidak boleh. Baca pasal 8189 KUHP ayat 3. Baca pasal 168 ayat 3. Terdakwa yang menjadi saksi tidak disebut sebagai saksi. Keterangan dia tidak disebut sebagai kesaksian, melainkan keterangan yang tidak bisa berdiri tunggal. Dalam bahasa Belanda, verklaring van in verdachte namanya. Nggak bisa. Saya nggak tahu nih jaksanya belajar hukum di mana nih. Di tong sampah mana mereka belajar ini jaksa ini. Waduh. Ini orang ini kita gaji, kita bayar makannya, istrinya, mobilnya, rumahnya. Kok kerja ngaco-ngaco. Kalau ini dikabulkan hakim, besok seluruh pengacara bisa disebut sebagai pemeras. Kenapa begitu? Karena ketika pengacara membuat kesepakatan dengan seseorang yang kejiwaannya tertekan, maka dia masuk sebagai misbruik van omstandigheden yang saya sebutkan tadi. Itu bahayanya. Dan saya pun bisa potensi masuk penjara di kemudian hari.
dengan menggunakan dasar putusan ini. Itu dari saya saja kali ya. Untuk ada yang lain banyak banget nih. 1,3, 1,5. Mbak Putri, thank you ya. Ya, makasih banyak Bang masalah penjelasannya, dan bisa seneng banget akhirnya aku bisa menanyakan dan berbicara sama Abang dan mendapatkan ilmu di malam hari ini. Udah lega sih gitu loh kemarin, karena pingin menanyakan masalah kasusnya Yoka aja gitu secara garis besar aja gitu. Dan akhirnya terkabul, dan salam kenal Abang, salam hormat, semoga sehat selalu. Mohon hormat Mbak. Mbak di mana Mbak? Saya di Australia, di Melbourne. Oke, lanjut. Kirain di Amerika. Enggak di Amerika. Saya di Melbourne. Jadi di sini akhirnya kita paling tidak belajar ilmu hukum dari Bang Yamin. Sedikit banyaknya kalian pasti ya mengerti lah ya gitu maksud dari Bang Yamin. Tunggu nih, aku mau masukin satu dulu nih, mana nih. Kalau ada itu pendukungnya RG, tapi yang mengerti hukum, jangan asal sarjana hukum. Nanti ledek-ledekan, capek gitu. Ya itulah Bang, makanya kalau misalkan, kalau menurut aku ya Bang gitu, izin lebih baik diam daripada sok tahu gitu, atau enggak kalau memang tahu ya bagi-bagi ilmunya gitu. Kalau memang kamu yakin kamu memang mengetahui itu, kan simple seperti itu kan Bang. Ya Mbak, saya sebenarnya izin ya Mbak ya, 1-2 menit ya. Saya tahu kenapa mereka mau menyalahkan ini. Posisi uang itu sudah berpindah kan. Sehingga kebanyakan orang saya lihat membahasnya di tengah. Mereka lupa, mereka pun lahir ke dunia ini melalui proses perkenalan antara ibunya dengan bapaknya. Tidak langsung jadi anak. Betul. Saya mohon maaf kalau nanti agak keras ngomongan saya gitu. Kalau kita membahas perkara ini sama artinya ada orang tiba-tiba nongol di tengah yang tak ada bapaknya gitu. Jadi membahas perkara itu harus terkonstruksi dari awal. Karena apa? Uang sudah berpindah kan gitu. Ya betul. Ada dalam bahasa Inggrisnya itu kan begini ya. An act doesn't mean person guilty unless mind guilty. Satu perbuatan pidana belum dapat dikategorikan seseorang itu bersalah kalau tidak ditemukan niat. Profesor Saitapi kan mengajarkan itu. Satu perbuatan pidana itu terdiri dari dua. Ada perbuatannya, ada niatnya. Uangnya sudah berpindah, periksa niatnya. Benar nggak itu niat? Di dakwaan itu ya, silakan baca teman-teman. Jaksa mengutip tulisan Mbak Nikmir, apa katanya? Saya sudah sangat lama ingin mengkritik produk ini, tapi karena saya tidak memiliki basic, saya tahan. Itu niat baik atau niat buruk itu kira-kira? Itu niat baik bahwa dia ingin mengkritik. Sebagai warga negara, apa legal standingnya? Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 mengatakan bahwa setiap warga negara, subjek hukumnya setiap warga negara, yang baru lahir boleh nggak? Boleh, asalkan bisa ngomong. Berhak mengkritik satu produk yang overclaim dan tidak bisa dikriminalisasi. Jadi orang hanya masuk ke dalam perpindahan duit itu, mereka harus periksa niatnya benar nggak. Saya sangat yakin Mbak NM sendiri berpikir dirinya akan salah ini. Karena selain dia tidak mengerti hukum, tipisnya perbedaan antara Miss Brick van Standigheden itu, Om Standigheden itu dengan pemerasan sangat tipis. Gitu loh. Saya konsisten dengan pendirian saya, bukan membela Mbak Nikmir. Secara pribadi, saya concern dalam berbicara tentang penegakan hukum di Indonesia. Itu menjadi konsentrasi saya.
Saya tidak dengan sengaja untuk menyenangkan Mbak Nikmir atau pendukungnya, tidak saya dapat saya keuntungan. Saya hanya mau begini, kalau kita lihat tiap hari persidangan itu Mbak, kayak nggak ngerti hukum orang ini. Ya. Jadi Itu kadang menjadi penting. Jadi gini Bang, kadang memang itulah butuhnya pengarahan bahwa kan di sini kan kalau seseorang yang berspeak up keras gitu kan berarti dia itu membela sesuatu. Tapi kan di sini kan kita tahu bahwa Abang itu memang ahli di bidangnya gitu loh. Makanya Abang speak up. Kesalahan-kesalahan apa yang ada di proses hukumnya NM ini gitu. Tapi kan untuk ya intinya pembenci tetaplah menjadi pembenci, betul kan Bang? Setuju? Gitu. Ya, itu. Jadi seperti itu. Jadi ada yang akan ada yang melenceng Bang gitu loh. Akan ada yang melenceng dan berpikir bahwa ya Abang ini hadir gitu kan untuk membela di kubu si A gitu. Kakak Putri, ini ada yang mau naik, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Yamin atau Kakak Putri. Siapa ya? Pororo, terus ada beberapa teman pecinta Niki. Itu Kak Putri si Bang RD Laut tuh sama tuh. Oh gitu. Aduh, kalau ada dia nanti ini deh Bang Edelo deh. Buzzernya pada naik semua. Huda siapa Huda? Pororo Pororo udah. tadi mental. Oke. Mental dia tadi mental. Nah, terus satu lagi Bang siapa tadi ya? Tahu ada Huda siapa ini Huda? Nggak tahu dia kayaknya mau bicara dengan Nepos atau apa tadi dia bilang. Ini Seraka Putri. Aku nggak kenal sama Huda itu. Bang nggak tahu. Oke. Oke. Lanjut. Pertanyaan saya Mbak, satu saja pertanyaan dari seluruh teman-teman yang ada di atas maupun yang di bawah. Siapa yang pernah melihat di persidangan itu ditunjukkan alat bukti dan barang bukti? Belum pernah ada, Bang. Dari Belum pernah sidang ada. pertama sampai terakhir itu belum ada barang bukti yang dihadirkan. Dari 8 handphone yang menjadi barang bukti yang tercantum di SIPP cuman 2 itu pun tidak pernah dihadirkan sampai sekarang. Itu berarti sebaiknya jaksa dan hakim itu masuk ke Ragunan aja. Mereka melihat itu kebun binatang itu. Sekarang gini Bang Yamin ya, izin ini. Dari penggantian jaksa aja kita sudah bisa menilai Bang. Di situ kan ada jaksa peneliti yang bertugas menggantikan jaksa penuntut umum. Di situ jaksa peneliti ini tidak tercantum namanya di SIPP. Oh itu bagus itu Mbak. Itu menjadi keuntungan bagi Mbak Nikmir. Ketika satu berkas perkara naik menjadi P16, P16 itu dibagi menjadi 5 atau 6, P16A, B, C, D. Jaksa penuntut utama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau ada orang yang ganti harus ada surat tugasnya. Kalau nggak ada berarti itu bodong itu. Ada nggak putusan? Itu menjadi pertimbangan hukum yang baik bagi Mbak Nikmir sebenarnya tim pembela. Bahwa orang yang menuntut itu tidak punya kejelasan. Itu aja Kang RD, sahabat saya, RD Lau itu. Bisa nggak dia masuk ke ruang pengadilan tanpa surat kuasa yang didaftarkan? Nggak bisa. Pasti nggak bisa. Jadi kalau ada jaksa yang masuk tanpa surat, itu jaksa bodong. Jadi itu menguntungkan terdakwa sebenarnya. Iya betul Bang Yamin. Soalnya sampai detik ini pun dari sidang pertama sampai sidang terakhir surat perintah penggantian jaksa itu memang tidak ada dan hakim pun tidak mempertanyakan itu. Untuk barang bukti pun tidak pernah dihadirkan. Makanya persidangan yang paling janggal tuh ya ini sidang AMI. Dengan pemaksaan saksi yang tidak tercantum dalam SIPP. Bahkan seorang Fitri Salhuteru pun memaksakan ada satu nama harus menjadi saksi itu. Jelas ini memang kasus dipaksakan sih Bang menurut saya. Putri juga. Aku dengar dulu ya Mbak, makasih ya Mbak Putri. Ya.
Bentar ya, kalau saya agak keras, saya kesel kalau sudah melihat negara demokrasi itu, ya syarat pertama dan utama landasannya adalah ketaatan kepada hukum. Kalau tak ada ketaatan, itu bukan negara demokrasi namanya. Bukan demokratis lagi, negara rusak. Kita tidak ingin negara kita ini rusak. Kalau memang Mbak Nikmir itu salah, proses dengan cara yang benar. Jangan mau menegakkan keadilan dengan cara melanggar hukum, bohong. Tidak mungkin, gitu loh. Lanjut, Mbak. Ya mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi karena aku sekarang jadi pendengar dulu. Kalau untuk kasusnya Niki aku juga nggak terlalu jauh tahu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya sama Bang Yamin. Bang Lambe itu Bang Lambe banyak pertanyaan. Aku udah naik Kak Jiro, tadi udah ngomong-ngomong bentar-bentar apa kayak Putri Jimbo dari tadi. Sorry. Aku baru Bang Duta berarti Bang Duta. Kalau aku kan Bang Duta. Biasanya banyak pertanyaan, Bang Nata. Kalau saya mah ngomong aja salah nanti sama nenek. Bang Nata takut di komen di bawah. serba salah ya Kak Duta ya, serba salah ya. Bawa santai aja Bang Nata. Santai aja santai. Aku loh udah sampai nelponin Bang Yamin bawa dia ke sini apa itu? Oh, Maksudnya kayak mana? Iya. Aku mau tanya Bang, yang ini. Aku mau tanya Bang, kalau emang MM dan Mail jadi tersangka, apa bedanya sama si RG yang membayar? Oh, maksudnya ke ini penyuapan dan pemerasan, maksudnya itu mungkin. Lebih tepatnya ke penyuapan ya. Untuk uang tutup mulut. Karena gini Pak Yamin ya, sebelum terjadinya case Aminiki ini, RG pernah menawarkan sejumlah uang kepada Iza Zega untuk take down PT-nya yang membahas tentang produknya ini. Ada kemungkinan memang dia ini terbiasa memberikan uang, menawarkan sejumlah uang untuk menutupi produk yang berbahaya ini. Karena kan di situ udah jelas Bang, bahwa produknya ini yang ada jarum suntiknya itu tidak berizin, melanggar regulasi BPOM. Keduanya, kemungkinan kalau barang yang tidak ada izin edarnya itu artinya tidak membayar pajak. Kemungkinan itu takut sama pemerintah bahwa produknya ini berbahaya, masih dijual bebas, itu mungkin ya Bang. Itu apa namanya, konstruksi hukum yang lain sebenarnya. Tapi dalam perkara ini kan satu kesatuan dia kan. Makanya kalau kita baca dengan baik ujaran kebencian itu, kita agak kacau gitu. Mungkin nanti Kang RD deh yang jelasin dulu. Gantian dulu. Kak Jimbo izin ada kasil. Ada gimana? Itu naikin kasih aja. Kasil multi Kak. Iya. Nah, siapa lagi tuh? Mana nih? Kasil. Naikin lagi Kasil kasih lagi yang itu turun. apa pendukung AMI. Kasil pengacara juga. kecil Yang Kak. memberikan edukasi kepada kita Kak. Oh, Biar aja naikin aja tuh kasih Kak Jimbo, aku yang turun. Aku Iya. mau gak lagi nyuci aku nih. yang mana yang nggak ada di sini nih? Belum ada. Kasil Kak multi Kak. kasil multi. Kak. Beliau ini banyak memberikan edukasi Kak Kasil, Pak Yamin, yang tidak paham hukum menjadi paham hukum. Ya masyarakat yang tadinya tidak paham hukum menjadi paham hukum Kak. Kak multi Kasil. Mana Kasil ya? Sebentar. Tadi udah di-share belum? Sudah, barusan ada masuk di bawah. Account 1 atau account 2? Tadi kurang tahu. Tolong naikkan juga Meta ya, Iya. tolong. Meta nggak tuh? Meta tolong diundang. Bang Nata stop bikin aku ngakak. Sesuai request dari Nisa yang komen, Meta tolong diundang. Meta. Udah ada yang ini belum Kak Putri? Ada yang request gak yang namanya Kasil? Dulu ya. Ini baru pertama buka ruangan Iya, kayaknya masih kayak Iya. Enggak, udah sering. Enggak, udah sering tapi nggak pernah info Udah maling sering kayak gitu. kok. Mana sih Cuman namanya? jarang-jarang aja. SIL. SIL. SISIL.
tulisannya Kak. Tolong ya, saya nggak mau Hanya ikutan SIL. live Komal sampai jam 1 pagi ya, tolong ya. Ya gila lo. Ih, GR. Yang mana ya? Kayaknya nggak ada deh, udah nggak ada deh kayaknya Kak Sil. Iya Iya nggak ada. tadi lagi skip layar aja mungkin pas masuk ke sini nggak nengok. Tadi Kalau membagikan. di multi, Enak. nggak kalau hostnya suruh nyari kasil susah. Kalau nggak multi kan lihat tinggal multi aja. Kalau ini kan pasti ditarik Kak. Kalau nyari 1.600 susah lah, kasihan. Ya sabar Bang Erdelo, sabar ya Bang Erdelo, sabar ya. Kak Putri baru kasih gift paus, maksudnya gimana? Ya, intinya ya seperti itulah teman-teman yang ada di sini. Ya, kalau mau ditanya jujur, ditanya Niki ya aku balik lagi aku mau begitu dalam. Tapi dari sebagai aku netizen, ya aku memperhatikan memang ya agak aneh, ruwet, kudet dan ribet. Itu yang bisa aku omongin. Tadi apa tuh Bang Erdelo disuruh jelasin sama Bang Yamin? Jelasin apa saya? Apa pertanyaannya? Ngomong aja gitu, pandangannya pendapat aja. Oke. Saya Oh, masih ini kasihan lihat hostnya kebingungan cari kasil tuh. Pak Yamin mau tanya, itu kenapa bisa dengan gampangnya pasal diganti-ganti ya? Maaf, saya orang awam katanya. Oh, kamu orang awam sayangnya. Ya, Bisa saya sayang, semua bisa. Semua bisa di dunia ini asal Semuanya Ada karena apa? harus ada semua duta. bisa sayang. Ada duta. Asal Semua ada bisa. apa? Ada duta. Semua bisa. Ada duta. Asal ada di bawah tuh duta Intel. Ya Tuhan. Mana Kak Sil? Iya. nih, Hasil naik. Delau, abang di kubu mana? Apa kubu RG Bang? Kok di dua-duanya update? Kapok. Saya mau ngomong nih kalau ada yang ngomong itu. Gini teman-teman, saya ini harus bisa membedakan di mana saya berbicara. Saya juga tidak mau terlibat antara kebencian kalian. Kalian benci RJ, kalian benci M, saya nggak mau terlibat hal itu. Tetapi dimanapun Erdelau berada, dalam konteks argumentasi hukum, saya membela Nikita Mirjani. Pernah teman-teman di Komal yang hari ini saya berkomal bareng dengan Fitri, dengan Salsabila, dengan Bunda Korla, ya kan. Kemarin juga saya dengan orang-orang hebat. Hari ini pun Doktip ketika diangkat beritanya, saya pembela Doktip. Tapi saya tidak mau ikut konyol bersama kalian saling membenci yang gak jelas gitu loh. Kalau kalian mau saling membenci, silakan kalian yang membenci. Saya ini seorang advokat. Tugas saya memberikan pendapat hukum saya. Nah, kenapa saya mendukung Nikita Mirjani? Saya mendukung Nikita Mirjani dalam konteks pembelaan hukum, tetapi apa yang saya sampaikan itu sebagai dasar ilmu pengetahuan saya. Suatu saat saya bila saya punya klien seperti Nikita Mirjani, saya jangan katakan lawyer yang bodoh yang nggak bisa membela Nikita Mirjani. Parameternya begitu. Jadi kalian mau tanya apapun tentang kasus Nikita Mirjani, silahkan. Dan saya sudah mengeluarkan beberapa statement yang tidak bisa terbantahkan ketika menurut hukum acara. Sorry pidana aku Nikita potong Mirjani Kak. bebas. Sorry aku potong. Kak Putri itu Kak Silnya sudah multi. Udah request. Namanya siapa ya? Sil. SAIL. Nggak ada, dia ada nggak sih? Coba deh. Oh dolar, Ada- itunya ada dolar, yang dia dolar. Dia pakai logo dolar. Dolar IL. Udah multi katanya. Nggak ada, mungkin gue kali onin. Ada. Adanya. Ini. Aku sudah multi katanya. Oh iya, nih, udah. Nggak, bukannya dolar, perempuan. Alhamdulillah, Hirobi Alamin akhirnya kakakku naik, kakak sih. Oh kakak. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Kak. Aku habis live di YouTube Pak Susubang, maaf ya.
Pilek. Lanjutkan. Kenal Putri Jimbo. Salam kenal juga Mbak. Sil aja Kak panggilnya. Sil namanya, kakak aja Kak Sil sebutannya. Salam kenal Mbak Sil. Bagus nih ikannya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, siap. Kan setiap penegak hukum berbeda-beda. Kak Putri, Jim, di sini ini kita bertiga seorang advokat. M. Yamin, saya, Kak Sil itu seorang advokat. Kebetulan kita juga membagi waktu dan ruang untuk menjelaskan kepada publik bentuk kita kepedulian kepada masyarakat dalam memberikan suatu nasihat hukum. Masalah nasihat, berarti kalau perasaannya nasihat hukum, saya tidak ekstremisme, tidak keberpihakan. Tetapi kalau saya melihat ya, saya menganalisa, Bang Yamin ini sangat mengkritisi tentang tindakan dari jaksa penuntut umum. Kalau Kak Sil, saya lihat akhir-akhir ini dia bagaimana caranya supaya dua alat bukti ini adalah dua alat bukti yang bisa diterima di persidangan. Beliau itu kritis bukan berarti mau menjatuhkan rekan-rekan, tapi kalian jangan ke-trigger ketika seorang advokat memahami hukum acara dan dia mempertanyakan tentang alat bukti. Termasuk saya. Saya memiliki jagoan 3 poin ketika saya punya argumentasi hukum untuk membebaskan Nikita Mirzani dari semua dakwaan. Kan menarik gitu loh. Seorang advokat bisa menyampaikan punya 3 jalan Nikita Mirzani bebas dari dakwaan. Kalau perlu saya jelaskan, saya sering berulang-ulang saya jelaskan kan begitu. Dan itu masuk di akal menurut teman-teman ahli ya gitu ketika saya berbicara di warung kopi. Jadi ketika pendukungnya Nikita Mirzani mengeluarkan statement yakin Nikita Mirzani bebas itu karena ada banyak penasihat hukum yang kuhapnya sama dengan polisi, jaksa dan pengadilan yang mengatakan bahwa hal yang sama. Jadi jangan sampai teman-teman punya pemikiran bahwa kita di pihak NM kita juga menjadi buta tentang hukum. Tidak, justru di sini akan menerangkan kepada publik apa yang dasar-dasar landasan hukum yang kita miliki sehingga kita bisa menerjemahkan kepada publik dan publik paham gitu kan. Saya kalau di ruang kalian apa namanya bajar-bajar bermusuhan, saya nggak mau terlibat di situ. Tapi saya di sini seorang advokat menjelaskan kepada publik bagaimana konstruksi hukum yang saya bangun sehingga saya bisa membebaskan Nikita Mirzani dalam perspektif pandangan hukum saya loh. Tetapi tetap kewenangan yang nanti memutuskan adalah hakim ya. Saya sampaikan biar teman-teman tahu. Saya punya 3 poin teman-teman yang perlu dikritisi, yang saya satukan antara pemikiran Kak Sil dengan M. Yamin, yang bisa menjadikan putusan ini obscurable, ya, atau aksiomatism, ya kan, dakwaannya ngawur kan gitu. Apakah seorang praktisi hukum berhak mengatakan sah secara hukum teman-teman? Karena kita juga punya undang-undang yang diperbolehkan untuk memberikan pandangan hukum secara luas. Oke, yang pertama teman-teman, sah atau tidaknya alat bukti sesuai KUHP 183 184. Sah enggak gitu kan? Nah, kalau menurut pendukungnya RJ yang sudah membaca dakwaan loh Bang, ini kan sudah masuk unsur, ya kan? Bahwa semua bukti-bukti. Nah, pertanyaannya kata Bang, pernah nggak kalian di persidangan Nikita Mirzani, jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti? Pernah nggak melihatkan barang bukti? Ya, flash disk mau diputar pun kan alergi kayaknya kan gitu. Nah, jadi gini Kak, alat bukti dan barang bukti itu sudah ada regulasi yang mengatur. Ini saya sampaikan nih sama host ya. Biar host saya terjemahkan dengan bahasa yang paham. Yang saya ketahui dalam permasalahan ini bahwa Nikita Mirzani dijerat dengan 3 pasal. Kalau menurut saya sah-sah saja seorang advokat mendampingi kliennya melaporkan kepada pihak kepolisian untuk menjuntokkan pasal. Ya, makanya mencela-mencela atau mengutip bahasa Pak Yamin. Pertama dakwaannya alternatif, tunggal, alternatif, terus kumulatif. Nah, di dalam hukum acara pidana tentang dakwaan itu, dakwaan kombinasilah yang menurut fakta hukum di persidangan sangat sulit dibuktikan. Apakah bisa dibuktikan? Bisa. Cukup waktunya atau tidak kan gitu. Karena begini Kak, ketika kombinasi
disambungkan dengan TPPU, disambungkan dengan 368, disambungkan dengan undang-undang ITE gitu kan. Itu yang dinamakan obscurable. Karena kita belajar hukum itu lama ya. Jadi kita juga harus mendasar menyampaikan kepada publik. Terus gini Kak, tentu tentang alat bukti nanti dikupas juga dengan teman-teman. Yang saya sampai sekarang ya, kan saya membaca pasal Kak Putri ya. Ini membaca pasal. Bunyinya pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bunyinya begini Kak Putri, dengarkan. Barang siapa tanpa hak merekam pembicaraan orang lain di media elektronika dengan cara apapun. Sepakat ya? Kalian boleh googling. Pasal 30 ayat 1. Sementara diakui oleh suami Reja Gladys di persidangan bahwa yang merekam itu adalah pihak kami. Bang Fahmi dan timnya Nikita Mirzani melaporkan penyebaran berita tanpa hak itu sekarang ke Polda Metro Jaya. Mereka nggak paham pelaporan itu ngomongnya begini. Itu kan pelaporan buat akun TikTok, bos. Polda Metro Jaya saja skupnya cyber itu sudah sangat canggih. Dia bisa men-tracking secara geopen di mana IP address, di mana keberadaan seseorang, dari mana sumber unsur tautan ini. Dan saya meyakini ketika yang dilaporkan adalah orang yang mempublikasikan, mentransmisikan, mensubmisikan itu pasti ada orang yang menyuruh. Pasti ada orang yang memang di situ meletakkan untuk dipublikasikan. Saya tidak menerka-nerka, tapi alur intuisi hukum saya pasti ke situ. Contoh begini, Kak Putri. Saya mau berbagi analogi aja ya, sebentar lagi saya berbicara. Kak Putri tahu kan alat bukti yang dipakai oleh kejaksaan ini adalah hasil kejahatan. Hasil illegal akses di mana seseorang antara RJ NM kan bagi RJ itu kan orang lain. Sekali lagi NM dengan RJ itu orang lain. Setahu saya meneleponnya via WhatsApp. WhatsApp itu nggak bisa merekam dalam satu Android. Berarti ada handphone lain yang melakukan penyadapan. Itu melanggar hukum nggak? Apakah jaksa penuntut umum dengan kepolisian boleh memakai alat bukti itu, barang bukti tersebut untuk penegak hukum? Boleh. Memang mereka penegak hukum. Tetapi seandainya kalau laporan Bang Fahmi di Polda Metro Jaya dan setelah di Polda Metro Jaya itu ternyata bermuara kepada RJ dan RJ disebutkan sebagai status tersangka orang yang tanpa hak merekam pembicaraan orang lain dan mempublikasikan seandainya nih kan gitu. Berarti itu untuk menghantarkan Nikita Mirzani kepada permasalahan hukum yang dikatakan langsung oleh Nikita Mirzani di luar persidangan setelah wawancara itu saya sudah dikriminalisasi. Nah, oke. Sekarang mau lebih jelas lagi tentang kriminalisasi nih. Kemarin kan kalian nggak terima dengan saya bahasa Nikita Mirzani sudah dikriminalisasi. Contoh, Nikita Mirzani sudah diponis. Sedangkan RJ nanti masuk terdasar terus sama-sama diponis. Lucu nggak hakim memutuskan perkara ini? Nah, dari apa yang dilakukan oleh kuasa hukumnya Nikita Mirzani dengan laporan ke Polda, dengan laporan adanya konspirasi jahat penyuapan untuk jaksa dan hakim ya, dan ada tidak linearnya alat bukti, dan ada juga sistem hukum yang dipakai oleh jaksa penuntut umum sebagai dakwaan yang sudah obscurable kata pendapat ahli kan gitu. Maka dari itu yang poin kita ambil adalah bagaimana hakim bisa memutuskan sebagai wasit seadil-adilnya pertandingan ini fair atau tidak. Contoh yang terakhir nih Kapite, yang terakhir mohon maaf. Ambang batas penahanan. Pasal 24 ayat 1 di kepolisian, pasal 25 di kejaksaan, pasal 26 di pengadilan, pasal 27 di pengadilan. Saya di pasal 26 aja ya Kak Putri. Kak Putri, pasal 26 ayat 1 ayat 2 itu penahanan berlaku selama 30 hari plus 60 hari di pengadilan. Catat. Berarti pengadilan secara absolut hukum acara berhak untuk menahan Nikita Mirzani itu 90 hari. Oke, Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Juni ya. Tanggal 7 Juni pengadilan mendapatkan pelimpahan dari kejaksaan atas pelimpahan kasus penahanannya. Kalau dihitung dari 7 Juni sampai dengan sekarang, maka sisa persidangan Nikita Mirzani itu adalah 20 hari lagi. Apakah mungkin belum pledoi, belum keterangan terdakwa, belum ahli, belum replik penuntut umum, ya kan? Kan panjang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, ketika masa ambang penahanan seorang terdakwa melampaui sesuai yang diatur dengan KUHP, maka Nikita Mirzani harus dibebaskan secara hukum. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih atas penjelasannya, Bang.
Tadi ada Mas Raffi, pendukungnya Dr. Reza Gladys. Boleh dong Bang Raffi naik kalau boleh dan kalau berminat. Abang Duta, nggak usah bang. Nanti Mencari ribut kacau, aja. percaya sama aku, nggak usah bang. Lebih baik kita dengarkan Kasil, Dengerin aja penjelasan ini. dari Soalnya Kasil. percuma Iya, sama mereka daripada itu. si ini, Cuma daripada si apa, si Raffi naik. nanti Kak Putri kasihan kena ban. Ya, mari Nggak usah kita dikasih persilakan panggung, Kasil. diamin aja. Oh, ini pada minta Kak Sil untuk apa namanya untuk naik katanya untuk bersuara. Di atas nih. Oh iya. Oke, Untuk aku izin bicara ya. Ya, oke. Ini kemarin malam saya buat analisis dakwaannya, kemudian kajian substantif terhadap dakwaannya. Kebetulan kemarin libur ya, jadi terhadap kasus Nikita Mirzani ini, jaksa mengajukan dakwaan kumulatif 3 pasal yang berbeda. Yang terkait dengan perbuatan yang sama, yaitu ancaman pencemaran nama baik, kemudian ancaman pencemaran nama baik dan pencucian uang. 27B ayat 2 UU ITE, 369 KUHP, dan pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU. Itu jadi dakwaan kumulatif ya. Nah, lantas kemudian saya bicaranya begini, bahwa kualitas dakwaan itu harus dinilai dari kemampuannya untuk menggambarkan tindak pidana dengan cermat, jelas, dan lengkap. Dasar hukumnya pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Agar apa? Agar terdakwa bisa mempersiapkan pembelaannya. Nah, setelah saya membaca dakwaannya, terbaca oleh saya adanya inkonsistensi dan kerancuan dalam uraian fakta serta kualifikasi hukum yang saya katakan akan memperlemah posisi jaksa penuntut umum. Pasal 66 KUHP bahwa beban pembuktian ada di jaksa penuntut umum, bukan di terdakwa. Jadi Nikita Mirzani duduk manis saja. Biarkan jaksa membuktikan di pengadilan dengan surat dakwaannya, kemudian dengan saksi-saksi yang dihadirkan, dan juga ahli serta barang bukti. Tugasnya pengacaranya Nikita dan Nikita sendiri adalah membantah, menyanggah ya terhadap saksi-saksi yang dihadirkan dan juga dakwaan-dakwaan serta barang bukti. Nah, ketika seseorang menjadi tersangka, selalu dikatakan sudah ada 2 alat bukti yang cukup, betul kan? Nah, lantas ketika seseorang menjadi terdakwa, 2 alat bukti sudah cukup, makanya di P21-kan penyerahan tersangka dan alat buktinya kepada jaksa. Nah, inilah yang menjadi perhatian khusus saya terhadap barang bukti. Nah, saya kan di luar daripada kasus ya, saya ngintip di SIPP PN Jakarta Selatan terhadap barang bukti. Saya ketemukan di situ ada 1 HP iPhone 15 warna hitam, 2 flash disk warna abu-abu Acer dan warna hitam robot, 1 akun WhatsApp, screenshot percakapan WhatsApp, kwitansi, dan juga bukti transfer. Nah, lantas saya menemukan di pojok kiri bawah bahwa barang bukti tersebut tidak diberikan ke pengadilan. Inilah yang menjadi titik temu saya terhadap barang bukti ini. Barang bukti yang tidak diberikan ke pengadilan artinya bahwa barang bukti itu betul diperiksa oleh penyidik, namun tidak diberikan oleh pemiliknya kepada penyidik agar diserahkan kepada jaksa penuntut umum, sehingga jaksa penuntut umum tidak memegangnya, atau barang bukti itu hilang, atau barang bukti itu tidak termasuk alat bukti yang relevan terhadap pasal yang disangkakan. Oke. Nah, lantas dari 2 hari kemarin saya menggaungkan kepada teman-teman semua agar didengar oleh Bang Fahmi untuk meminta majelis hakim meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan handphone iPhone 15 ini dulu. Ada nggak sebenarnya? Karena dari pertama kali sidang saya nggak lihat barang bukti diperlihatkan. Minta itu dulu.
Lantas minta diperlihatkan 2 flash disk warna hitam dan abu-abu. Ada nggak? Nah, lantas percakapan WA dan akun WA. Nah, setelah itu minta diputarkan 2 flash disk ini. Isinya apa? Kita selama ini mengira-ngira dong. Karena tidak pernah diperdengarkan. Minta diputarkan dan wajib diputarkan karena ini barang bukti. Nah, kalau sudah diputarkan, kita nggak mengira-ngira lagi. Oh, itu yang beredar kali di TikTok. Suara-suara Mail, suara-suara Nikita, suara-suara Oki, suara RG, dan sebagainya. Dengan dihadirkannya di persidangan, kemudian diperdengarkan, pada akhirnya kita akan mengetahui isinya. Ya kan? Namun sebelum itu kita tanyakan kepada jaksa penuntut umum, izin jaksa penuntut umum, apakah ke-6 barang bukti tersebut sudah ada surat perintah penyitaannya, sudah ada berita acara penyitaannya, dan apakah sudah ada penetapan pengadilan. Dan lantas terhadap 4 barang bukti yang terkait dengan informasi elektronik seperti HP, 2 flash disk, dan 1 percakapan WA sama 1 akunnya ya. Itu apakah sudah dibawa ke laboratorium digital forensik? Tolong perlihatkan berita acara labnya ya, jaksa penuntut umum. Apabila semua itu tidak ada, artinya dakwaan semestinya harus gugur dan saksi-saksi yang hadir itu semuanya hanyalah unus testis nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi, dan betul bahwa saksi ini adalah alat bukti yang kuat, nomor 1 kastanya. Namun ketika tidak didukung dengan barang bukti yang akan dijadikan alat bukti, kemudian ahli pun nanti tidak juga mendukung keterangan saksi korban ini dan saksi-saksi yang memberatkan Nikita Mirzani, artinya bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani tidak terbukti secara hukum dan Nikita Mirzani harus diputus bebas atau vrijspraak. Itu aja pembuka dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Kasil atas penjelasannya. Jadi saya juga akhirnya mengerti ya kan bagaimana kasus ini berjalan dan kasus ini bagaimana diprosesnya, kesalahan-kesalahannya selama prosesnya itu, walaupun ya sedikit banyaknya saya nggak terlalu tahu. Didakwaannya hanya Tunggu ya, kita semua tahu memang yang didakwakan hanya sangkaan, tapi tetap aja mereka sudah memutuskan Nikita bersalah. Dakwaan melanggar asas formil, maka dakwaan batal demi hukum. Ya. Biar hidup sedikit. Jadi gini, kita mengacu kepada dakwaan pertama yaitu pasal 27B ayat 2 UITE. Itu pasal primer ya, dakwaan primer. Di situ tentang Nikita punya live TikTok, kemudian Gladys merasa dijelekan produknya dan merasa didiskriminasi fisiknya. Jadi menurut dakwaan jaksa penuntut umum dikualifikasikan sebagai mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik. Nah, ini bantahan saya ya terhadap dakwaan pertama pasal 27B ayat 2. Secara fundamental, apakah live TikTok Nikita secara langsung dan kausal merupakan bagian dari skema pemerasan yang terstruktur untuk mendapatkan uang, ataukah merupakan ekspresi opini atau kritik yang kemudian dieksploitasi oleh pihak lain? Ya, jadi frasa menghancurkan kredibilitas RG sebagai dokter perlu dianalisis secara presisi. Ya, bagaimana mungkin yang katanya ada rahasia, katanya rahasia ancaman dibuka, ini kan pasal 27B seperti itu ya,
rahasia akan dibuka. Ketika Mail mengirimkan foto faktur pembelian produk glowing booster sel Glavitsha yang disebut sebagai treatment DNA salmon yang wajib dilakukan di klinik namun dibeli dari e-commerce, padahal saksi RG sudah tidak menjualnya di e-commerce sejak Mei 2024. Apakah itu akan merugikan reputasi, dan kemudian apakah ada rahasia di dalamnya tentang, kalau di pengertian hukum pidana, apakah keterlambatan penjualan di e-commerce itu menjadi rahasia atau bukan? Itu harus dijelaskan nanti di persidangan. Karena kalau keterlambatan penjualan e-commerce itu kan kebijakan bisnis, bukan rahasia yang wajib disimpan rapat. Itu untuk mematikan klausul rahasianya di pasal 27B ayat 2 ya. Kemudian kausalitas paksaannya. Jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa pembayaran uang sebesar 4M oleh RG adalah akibat langsung dan tunggal dari ancaman pencemaran kredibilitas yang dilakukan oleh Nikita melalui media elektronik. Itu harus dibuktikan dulu. Karena apa? Karena katanya dia merasa diancam, mau dicemarkan nama baiknya, dan dibuka rahasianya. Ini dua pasal seperti itu. Yang satu pasal 369, 127B sama, isinya sama. Itu dibuktikan dulu. Nah, kalau keduanya tidak terbukti, berarti UTPPU-nya juga tidak akan terbukti. Karena UTPPU itu harus berasal dari tindak pidana asal. Tindak pidana asal ada dua, 27B dan 369. Nah, kalau saya melihatnya tentang UITE begini. Kan unsur esensialnya, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didugakannya merupakan hasil pidana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Jadi gini, dakwaan TPPU adalah dakwaan yang akan terbukti apabila dakwaan primer 1 dan sekunder 2-nya terbukti, 27B dan 369. Ya kan? Nah, kemudian apa sih yang bisa menggugurkan, argumen apa terhadap dakwaan ini? JPU kan, jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa uang sebesar 2 miliar ditransfer ke rekening PT titik-titik dengan keterangan tulis saja di situ Nikita Mirzani untuk pembayaran sebagian uang muka pembelian rumah, betul ya? Dan kemudian uang tunai 2 miliar diserahkan kepada Nikita oleh Mail. Jadi Mail dulu yang terima, kemudian diberikan kepada Nikita. Yang kemudian sebagiannya 1,4M disetorkan tunai ke rekening PT titik-titik untuk angsuran rumah. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan ini disebut menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan? Jawaban saya begini. Keterangan Nikita Mirzani pada transfer, kan Nikita bilang, tulis nama saya ya pada saat transfer, keterangannya Nikita Mirzani, kan betul ya? Nah, kalau dalam kacamata hukum saya, justru ini adalah sebuah indikator yang lemah untuk membuktikan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Karena apa? Karena Nikita menggunakan nama dia sendiri dalam keterangan transfer. Artinya kan menunjukkan transparansi atau setidaknya ada upaya aktif untuk tujuan dana tersebut atas namanya. Jika niat Nikita menyamarkan atau transfer untuk menyembunyikan, dia pasti akan melalui pihak ketiga dong, ya, pihak ketiga yang tidak terkait atau menggunakan keterangan yang ambigu, bilang aja NM, bilang aja Nikmir, tidak Nikita Mirzani. Nah, kemudian yang kedua, pembayaran untuk pembelian rumah. Pembayaran angsuran atau uang muka pembelian properti itu transaksi legal dan terregistrasi. Meskipun menggunakan uang tunai sebagian, tindakan ini secara inheren tidak serta-merta membuktikan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan. Karena apa? Banyak transaksi properti masih melibatkan uang tunai, dan pembayaran angsuran melalui rekening perusahaan pengembang properti itu biasa.
Biasa itu praktek umum yang transparan dan bisa dilacak oleh otoritas manapun, mau OJK, oleh bank bisa dilacak siapa pengirimnya. Apalagi ada tulisan Nikita Mirzani. Jadi, jaksa penuntut umum harus membuktikan secara konkret bahwa pilihan metode pembayaran tersebut secara spesifik dilakukan dengan tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran, bukan sekedar transaksi biasa. Jadi saya melihatnya tidak ada unsur menyembunyikan atau menyamarkan. Jadi UTPPU-nya sebelum itu dibuktikan pun ini harus jelas dulu. Andaikan pasal 27B katanya terbukti, pasal 369 terbukti sebagai tindak pidana asal, TPPU-nya juga harus dijelaskan seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi kunci daripada perkara Nikita Mirzani ini adalah percakapan. Percakapan antara RG, Mail, Oki. Mail dan Nikita, Oki dan Nikita, percakapan. Ini bukan percakapan warung kopi, ini bukan percakapan di warung Padang, ini bukan percakapan di Starbucks, tapi percakapan melalui HP. HP loh. Sekarang pertanyaan saya, mana HP-nya? Di SIPPPN Jakarta Selatan hanya ada satu HP. Di mana HP-nya Mail? Di mana HP-nya Nikita yang katanya disita? Kalian melakukan penyitaan ilegal loh. Ya, mobilnya Mail mana? Terus duit 3,4 miliarnya mana? Kok nggak ada di SIPPPN Jakarta Selatan? Artinya kalau memang itu tidak ada, jaksa penuntut umum, penyidik melakukan tindakan penyitaan ilegal. Silakan dilanjut. Terima kasih. Oke. Kebetulan Kak Sil semuanya di sini udah jam 1:30 malam dan besok kalau nggak salah sidang Niki ya besok hari Kamis ya. Jadi mungkin aku juga bisa besok ngelihat dan aku mempersiapkan bahan juga. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini sehat-sehat dan kita ketemu lagi, kita bisa komal bareng lagi dan kita membahas sidangnya Niki yang besok akan berlangsung. Kita. Terima kasih ya udah dikasih kesempatan Terima ya. kasih Kak Putri. Terima kasih Kak, boleh semuanya. nggak Terima kasih, M. Kak. Yamin? Kak, boleh nggak Ya. M. Yamin terakhir aja closing? Boleh. Boleh. Pak Yamin, silakan closing statement. Tapi saya mau ada pertanyaan nih. Pertanyaannya begini. Apabila yang saya uraikan dengan Kak Sil, kan penting nih closing statement dari ahli hukum pidana. Ketika apa yang saya sampaikan dengan Kak Sil, ternyata dakwaan kombinasi itu kan dianggap tidak perlu karena apa? TPPU-nya tidak memenuhi unsur. Ya kan? Itu aja dulu misalkan. Pertanyaan saya, apabila jaksa penuntut umum melakukan tuduhan kepada terdakwa dan tidak terbukti unsur pasal yang dituduhkan, apa konsekuensi hukumnya? Sekalian closing statement saudaraku. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam kenal lagi Mbak Putri. Ya. Suara saya agak berat. Dulu lahirnya di gunung saya. Banyak teman-teman di jaksa dan di ruang pengadilan itu atau teman-teman yang lain yang saya lihat. Coba kita lihat dakwaan pertama UU ITE pasal 45, Jungto pasal 27B. Jungto itu adalah menghubungkan atau tali penghubung satu pasal dengan pasal lain yang tidak bisa berdiri sendiri deliknya. Dua huruf itu ya, JO itu. Pasal 45B unsur dan deliknya berdiri sendiri, pasal 27B berdiri sendiri. Tidak bisa dijungtokan. Jadi itu problematik. Silakan baca Pompe, silakan baca Hamdi Hamzah, silakan baca R. Mulyadno, R. Susilo, seluruh ahli hukum. Itu kekeliruan jaksa. Karena buru-buru mungkin menurut saya. Atau kurang belajar. Gitu. Jadi itu problematik pertama di situ. Silakan aja Google nanti yang lebih mendalam. Apa sih arti jungto sebenarnya? Gitu. Menurut para ahli silakan. Menurut orang yang mengajarkan hukum negeri ini. Gitu. Jadi tidak bisa dua pasal yang berdiri sendiri deliknya dijungtokan. Gagal dia Pak. Jadi konsekuensinya
Jadi kalau kata Kasil, prisprah, putusan bebas, bukan lepas. Ya. Yang kedua, kalaulah ini saya pribadi mengatakan, selain dari redaksi dakwaan yang bermasalah, pasal awal sudah tidak memenuhi syarat sebagai mau itu alternatif, mau itu kumulatif, mau itu kombinasi. Saya sarankan kalau saya salah silakan kritik, tapi secara objektif. Saya kasih judul bukunya segala macam. Silakan baca Pompe, silakan baca Profesor Amdi Hamzah, silakan seluruh buku profesor di negeri ini. Tugas utama jaksa itu ya menunjukkan best deal dari satu kejahatan. Unsur mutlak dari satu kejahatan. Problematikanya dakwaan mereka itu tidak sesuai pasal 143 KUHP. Tidak disusun secara rinci, baik dan benar. Maka obscure libel pasti syarat putusan bebas kata Kasil. Yang menariknya kalau ini obscure libel, kalau ini hakimnya lurus saja. Kalau kurang buku, ku kasih bukuku banyak banget. Tak perlu mendatangkan ahli. Karena yang di buku itu ahli semua. Ahli itu ada yang datang, ada yang tulisannya. Gitu. Jadi harus dibebaskan. Dan menariknya kalau ini dibebaskan karena obscure libel dan prisprah kata Kasil, tidak bisa lagi diulang perkara itu untuk diajukan kembali. Nebis in idem. Sekalipun seseorang itu bersalah. Nah di sini saya mengatakan, saya mencoba sejernih mungkin, sehati-hati mungkin. Saya tidak menemukan ini Pak perjanjian begini Kasil, Kang RD, teman-teman, Mbak Putri. Seorang yang bermasalah hukum datang ke seorang pengacara, pasti dia tertekan secara psikologisnya. Lalu kita membuat perjanjian uang dengan uang di situ bayarannya. Kayak kemarin aku ada orang datang ya, aku minta 500 juta fee-nya. Dia tertekan pasti, orang dia lagi bermasalah. Nah suatu hari kalau dia iakan, maka bisa saya dibilang pemeras dong. Itu misbreak van omstandigheden, memanfaatkan keadaan lemah seseorang dalam perjanjian. Karena aku tahu seseorang itu bahkan dipenjarakan, maka minta duit sebagai fee. Perdebatan, loh, advokat kan nggak bisa dipidana, tapi dia di undang-undang lain, dia disebut pemeras. Bagaimana coba? Nah, terakhir ya. Lupa nih. Ada satu yang menarik sebenarnya dari perkara ini bagi saya pribadi adalah pembelajaran hukum. Banyak orang lupa yang sering digunakan di dakwaan itu hanya 2 huruf JO. Cuman 2 makna itu Kasil sama dengan ketika ada tuntutan yang nggak jelas tanggalnya batal. Iya, Harus Bang dibatal. Yani, ini kayaknya orangnya benar banget. Mungkin besok dilanjut kali, kasihan juga ya. Terima kasih Kasil. Mbak Putri terima kasih. Kayaknya tadi ada besok ada Dia sedikit lo keren. dari besok iniannya siapkan Bang waktu yang Yamin. banyak ya. Ya, ada sedikit tadi ini statement dari Bang Yamin ya sama saja seperti kasusnya Yoke yang intinya yang dia membuat sayembara tapi setelah di apa namanya diberikan bukti malah dipenjarakan. Malah dilaporkan. Betul. Kan hampir sama, berarti itu ada kesamaan kan, Bang? Iya Mbak, itu masalah hukum. Yang terakhir ya. Kasil, teman-teman, Kang RD, semuanya masyarakat biasa mau sarjana hukum. Doktrin pencemaran nama baik itu dengan 369 berbeda. Sehingga dia tidak bisa disatukan. 369 itu disebut hanya pencemaran, bukan pencemaran nama, bukan pencemaran nama baik. Baca pasalnya, hanya pencemaran. Doktrinnya 2 hal yang berbeda. Undang-undang ITE pencemaran nama baik menjaga harkat martabat seseorang, doktrinnya begitu. Tidak bisa dikawinkan dia dengan doktrin 369, di mana doktrin ini menjaga orang, setiap warga negara dari pemaksaan. Jadi 2 hal yang berbeda. Makanya dibuatlah bahasanya itu smart, dalam bahasa Belandanya smart atau smart thrift.
bukan pencemaran nama baik. Berbeda dia. Dua hal doktrin hukum yang berbeda. Saya pribadi mengatakan putusan ini wajib obstruable. Hasil akhirnya prisprah, putusan bebas. Ya. Itu dari saya. Kang RD, teman-teman. Siap. Terima kasih. Oke. Oke Kak Putri, besok-besok siapin waktunya yang banyak Kak Putri. Besok Penggemarmu banyak di siapin sini. lagi karena kan Terima kasih udah memberikan ruang kepada kami ya. mulai lagi kan, jadi kita bisa ngebahas lagi lebih lanjutnya dan belajar juga pendapat dari Bang Yamin dan Bang RD dan yang lainnya. Sampai ketemu. Oke Kak Putri, Ya, terima my kasih. job